Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya, sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku, pinta Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ujar Tuan Hamid. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid. Saya akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu? Kamu yang akan mengantarkan emasnya, tanya Tuan Hamid. Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih. Kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini, kamu akan saya kasih hadiah, balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan, Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya. Sebelum dihadang para perampok, lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan berjalan menuju gubuk tersebut. Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, oh silahkan, taruh saja di dalam. Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian, ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan,
komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. "Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. "Celaka, ternyata aku salah. Orang yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya," kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hai tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan mau mengambil barang titipan tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa Tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku, seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu, agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertaubat. Cerita berikutnya. Seperti kita ketahui bahwa Abu Nawas bukan saja seorang penyair yang ulung, akan tetapi menjelang akhir kehidupannya dia menjadi seorang ulama sufi yang arif dan bijaksana. Sejak saat itulah Abu Nawas mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Ia juga senantiasa selalu membantu masyarakat manakala ada yang membutuhkan dirinya. Perubahan sikapnya ini membuat masyarakat menjadi segan dan menghormatinya. Namun, kebaikan Abu Nawas yang suka memberi sempat dimanfaatkan oleh kawan-kawan tongkrongannya dulu. Diceritakan Abu Nawas mempunyai hewan peliharaan. Di samping memelihara keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing, di mana kambing tersebut sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas niatan untuk menyembelihnya. Ia lebih suka menjadikan kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas. Karena kebetulan kambingnya ditaruh di samping rumah dengan diikat seutas tali. Abu Nawas segera menyambut hangat kedatangan kawan-kawannya itu. Setelah ngobrol kesana kemari, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan juga sehat. Bagaimana kalau kita berpesta? Kita sembelih saja kambing itu," usul kawan lainnya. "Iya, saya setuju. Dagingnya pasti lezat dan enak," timbal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambing saya tidak begitu gemuk, belum terlalu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati jika harus disembelih. Bahkan saat ia membeli kambing tersebut di pasar, tidak ada sekalipun niatan untuk menyembelihnya. Abu Nawas hanya menginginkannya untuk dirawat. "Hei Abu Nawas,
Apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk, kata teman-temannya. Iya Abu Nawas, besok akan kiamat. Lebih baik kita sembelih saja kambingnya, sahut yang lain. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang seperti memaksa. Baiklah, besok kita adakan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama, tutur Abu Nawas. Nah, begitu dong Abu Nawas, kamu memang sahabat sejati, sahut kawan-kawannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan. Mereka segera melepas baju dan berenang di tepian pantai. Saat mereka sedang asik berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil semua baju temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya mereka. "Tadi waktu kesini aku lupa bawa kayu bakar. Sebagai gantinya aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami harus pulang dengan keadaan telanjang?" ucap mereka sewot. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju. Karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah acara makan-makan selesai, terpaksa mereka harus pulang dengan keadaan telanjang. Di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Cerita berikutnya. Suatu hari, di kota Baghdad digemparkan oleh aksi pencurian. Si pencuri terkenal lihai dalam melakukan aksinya, sehingga membuat cemas masyarakat. Berbagai cara sudah ditempuh untuk dapat mengungkap siapa pencurinya. Namun semuanya sia-sia. Si pencuri masih menjadi misteri. Tentu saja hal ini membuat khawatir para warga. Sampai pada suatu ketika rumah saudagar kaya menjadi sasaran aksinya. Perhiasan dan barang mewah milik saudagar kaya berhasil digondol oleh si pencuri. Padahal rumah saudagar kaya dijaga ketat oleh para penjaga. Tapi karena si pencuri sangat lihai, ia bisa dengan leluasa mengambil seluruh barang berharga milik saudagar kaya. "Aku sangat penasaran, siapa sih pelakunya?" kata saudagar kaya dalam hati. Lalu ia membuat sayembara untuk menangkap si pencuri tersebut. Ia berjanji akan memberikan semua harta yang dicurinya bagi siapa saja yang bisa menemukan pelakunya. Begitu sayembara diumumkan, tentu saja banyak warga yang ikut mendaftar. Bagaimana tidak, hadiah yang ditawarkan sangat menggiurkan. Setelah seminggu berlalu, tidak ada satupun yang bisa mengungkap siapa pelakunya. Hingga pada akhirnya, salah satu sahabat saudagar kaya menyarankan untuk meminta bantuan Abu Nawas. "Baiklah, saya ikuti saranmu. Mari kita ke rumah Abu Nawas," ajak saudagar kaya. Maka pergilah mereka berdua ke rumah Abu Nawas untuk meminta bantuannya. Mendengar kabar kalau si saudagar meminta bantuan Abu Nawas, si pencuri sempat menjadi takut dan khawatir. Sebab ia tahu betul siapa itu Abu Nawas. Dia juga sempat berpikir untuk kabur ke kota lain. Tapi rencana tersebut diabaikannya. Karena menurutnya melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar dan membuatnya sulit untuk mencuri di kota itu lagi. "Yang penting aku harus waspada,"
jangan sampai terjebak oleh tipu muslihat Abu Nawas, kata si pencuri dalam hati. Pada esok harinya, Abu Nawas meminta seluruh warga supaya berkumpul di lapangan. Bagi yang menolak akan dianggap sebagai pelakunya. Setelah semua penduduk berkumpul, Abu Nawas berkata di hadapan mereka, "Wahai penduduk kota, satu persatu dari kalian akan aku kasih tongkat sakti yang sudah aku beri mantra. Dan nanti tongkat yang akan aku bagikan harus kalian kembalikan besok pagi di tempat ini. Tapi ketahuilah, tongkat ini bukan tongkat sembarangan. Tongkat ini akan bertambah 5 cm bila dipegang oleh si pencuri," kata Abu Nawas menjelaskan. Untuk membuktikan ucapannya, Abu Nawas mengarahkan tongkatnya ke sebuah pohon. Seketika pohon tersebut langsung meledak dan roboh ke tanah. Orang-orang yang menyaksikan itu sangat takjub dengan kesaktian tongkat Abu Nawas, termasuk si pencuri yang berada di tengah-tengah mereka. Hal ini tentu saja membuat si pencuri bertambah panik. Padahal itu hanya akal-akalan Abu Nawas saja, karena sebelumnya pohon itu sudah ditaburi bubuk mesiu. Dan ketika Abu Nawas memberi aba-aba, secara diam-diam saudagar kaya langsung menyalakan api, lalu melemparkannya ke pohon yang sudah ditaburi bubuk mesiu. Pohon tersebut langsung meledak dan tumbang. Setelah menunjukkan aksinya, kemudian Abu Nawas membagikan tongkatnya satu persatu kepada seluruh orang yang berkumpul. Tongkat tersebut sudah dipersiapkan dengan jumlah yang banyak dan dengan ukuran yang sama, sehingga semua orang mendapatkan bagiannya masing-masing. Selanjutnya mereka pun membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. Saat malam tiba, si pencuri merasa gelisah. Dia terus berpikir bagaimana caranya supaya identitasnya tidak terbongkar. Hingga akhirnya si pencuri mendapat ide yang menurutnya bisa mengelabui Abu Nawas. "Aku akan memotong tongkatnya 5 cm. Dengan begitu panjangnya akan tetap sama," pikir si pencuri kegirangan. Segera saja ia mengambil tongkat dan memotongnya 5 cm. Ia pun akhirnya bisa bernafas dengan lega. Esok harinya, semua warga sudah berkumpul di lapangan untuk menyerahkan kembali tongkatnya. Satu persatu tongkat mereka diperiksa oleh Abu Nawas. Sedangkan si pencuri dengan percaya diri menyerahkan tongkatnya, lalu segera meninggalkan tempat itu. Namun belum sempat ia pergi jauh, Abu Nawas menyuruh pengawal untuk menangkapnya. Tentu saja si pencuri menjadi kaget dan heran. Kemudian si pencuri dibawa ke hadapan Abu Nawas. "Ternyata selama ini kamu pelakunya," ucap Abu Nawas. "Mana buktinya? Jangan sembarangan menuduh," balas si pencuri tidak terima. "Buktinya tongkat kamu berkurang 5 cm. Pasti kamu memotongnya karena takut tongkatnya akan bertambah 5 cm. Ketahuilah, mana ada tongkat bisa bertambah dengan sendirinya. Itu hanya tipu muslihat saya saja," ujar Abu Nawas. Menyadari dirinya masuk perangkap Abu Nawas, si pencuri pun pasrah dan mengakui perbuatannya. Kemudian ia dimasukkan ke penjara untuk mendapatkan hukuman. Cerita berikutnya. Di suatu pagi nan cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dan membawakan secangkir teh hangat. Sang istri lalu berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sepertinya saya ingin buah jeruk. Maukah engkau membelikannya untukku?" tanya sang istri. Tanpa menunggu lama, setelah meneguk secangkir teh, Abu Nawas segera pergi ke pasar saat itu juga. Setibanya di sana, Abu Nawas memasuki toko yang menjual buah-buahan. Ia terlihat sibuk memilih buah jeruk yang manis. Satu persatu buahnya ia masukkan ke dalam keranjang dan ditimbang oleh si penjual. "Beli berapa kilo, Tuan?" tanya si pedagang. "2 kilo saja," jawab Abu Nawas. Disitulah Abu Nawas merasa ada yang tidak beres.
Ia menduga kalau si pedagang curang dengan cara mengurangi timbangan. Dan ternyata benar. Setibanya di rumah, Abu Nawas menimbang kembali buahnya dan bobotnya memang kurang dari 2 kilo. Kurang ajar, dia menipuku. Saya tidak akan beli di situ lagi, ucap Abu Nawas. Suatu hari ada seorang pengemis yang sering meminta-minta di pasar. Meskipun ia seorang pengemis, tapi ia orang yang sangat jujur. Saat ia berjalan meninggalkan pasar, tiba-tiba ia menemukan sebuah tas. Ia pun segera mengambil dan membukanya. Ya Allah, tas siapa ini? Ada uang 1000 dinar di dalamnya. Aku harus mencari pemiliknya, pikir si pengemis. Si pengemis lalu segera kembali ke pasar. Setibanya di pasar, ia melihat seorang pedagang berteriak, "Bagi siapa saja yang menemukan tas berisi uang 1000 dinar, maka aku akan memberikan hadiah." Pedagang tersebut ternyata adalah pedagang buah yang terkenal curang, di mana tempo hari Abu Nawas juga belanja ke situ. Si pengemis segera menemui pedagang tersebut dan menyerahkan tas yang ia temukan. "Tuan, aku menemukan tas tuan," kata si pengemis. Pedagang buah itu lalu menghitung uang di dalam tasnya. Jumlahnya masih utuh 1000 dinar. Sementara si pengemis masih berdiri di hadapannya. "Ngapain kamu masih di sini?" tanya si pedagang. "Bukankah Tuan berkata akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukannya?" "Aku menunggu hadiah dari Tuan," jawab si pengemis. Ternyata si pedagang bukan hanya curang, tapi ia adalah orang yang licik dan serakah. Ia pun tega hendak menipu si pengemis. "Hadiah? Apa saya tidak salah dengar? Tas ini seharusnya berisi 2000 dinar, tapi ini isinya 1000 dinar. Kau pasti yang mengambil sisanya. Pergilah sebelum aku laporkan kepada Tuan Hakim," kata si pedagang dengan kasar. "Aku memang pengemis Tuan, tapi aku orang yang jujur," ujar si pengemis. "Kamu memang keras kepala. Mari kita bawa masalah ini kepada Tuan Hakim," ajak si pedagang. Akhirnya mereka berdua pergi menemui Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang buru-buru pergi ke istana. "Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Saya tidak bisa menangani urusan kalian. Begini saja, kalian temui Abu Nawas. Dia pasti akan memberikan keputusan yang adil. Dia adalah orang kepercayaan Baginda Raja," tutur Tuan Hakim. Mereka berdua lalu menemui Abu Nawas di rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. "Saya mau minta keadilan Tuan. Saya sudah menolong dia menemukan tasnya yang hilang, tapi saya malah dituduh mencuri," ujar si pengemis. "Dia memang mengembalikan tas saya, tapi isinya berkurang. Seharusnya ada 2000 dinar, tapi tinggal 1000 dinar. Pasti dia telah mencuri sisanya," kata si pedagang tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah pedagang ini yang terkenal curang? Pasti dia telah berbohong, pikir Abu Nawas. "Sini tasnya, saya mau lihat," perintah Abu Nawas. Si pedagang lalu menyerahkan tasnya yang berisi 1000 dinar. "Apakah kamu yakin tas ini isinya 2000 dinar?" tanya Abu Nawas kepada si pedagang. "Iya Tuan, saya yakin sekali kalau tas ini berisi 2000 dinar," jawab si pedagang. "Dan kamu, apa kamu yakin tas yang kamu temukan berisi 1000 dinar?" tanya Abu Nawas kepada si pengemis. "Benar Tuan," jawab si pengemis. "Kamu sama sekali tidak mengambil uangnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Sumpah Tuan, saya tidak mengambilnya. Saya memang pengemis, tapi saya orang yang jujur," jawab si pengemis. "Dia bohong Tuan.
Tas itu seharusnya berisi 2.000 dinar, sergah si pedagang. Sudah, begini saja. Saya mau tanya sekali lagi. Kamu yakin tas kamu berisi 2.000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Saya yakin sekali tuan, jawab si pedagang. Kau bilang tasmu berisi 2.000 dinar. Sementara tas yang ditemukan oleh si pengemis isinya 1.000 dinar. Berarti tas yang ia temukan bukan milik kamu. Sekarang tas ini akan saya serahkan kepada si pengemis. Dialah pemilik tas tersebut karena ia telah menemukannya, kata Abu Nawas. Tapi tuan, tas itu persis punya saya, balas si pedagang. Tas seperti itu banyak dijual di pasar. Bukan hanya kamu saja yang memiliki tas seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pulang, atau aku adukan kamu kepada Baginda Raja kalau kamu sering curang saat berdagang, ancam Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang langsung pucat pasi. Daripada ia harus menerima hukuman, lebih baik ia kehilangan uang 1.000 dinar jatuh ke tangan si pengemis. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.